Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sufiana, NIM 3419065 dari kelas studi kebijakan dakwah B. Di sini saya dari kelompok 14 akan menjelaskan materi mengenai pemetaan kekuatan lembaga dakwah atau ormas Islam di Indonesia dalam memegang kebijakan publik dari era ke era. Yang pertama adalah genealogi pemikiran politik Partai Islam pasca Orde Baru. Pemikiran politik dalam partai berbasis Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan arus pemikiran politik Islam yang ada di Timur Tengah. Setidaknya ada beberapa alasan yang mendasari. Yang pertama adalah diskursus tentang Islam di negara-negara Timur Tengah mendapatkan perhatian yang luas, baik dalam fungsi keagamaan maupun dalam bidang kehidupan lain, seperti politik sosial dan ekonomi. Yang kedua, di Timur Tengah muncul tokoh-tokoh pemikir Islam yang berpengaruh dalam dunia Islam. Hal ini bisa dilihat dari kitab-kitab yang diajarkan di pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia yang membahas dan mengajarkan kitab dari intelektual Muslim Timur Tengah. Yang ketiga, terdapat jaringan yang kuat antara ulama Timur Tengah dan ulama Nusantara yang dimulai sejak abad 17 dan 18. Jaringan ini membuat pengembangan keilmuan yang bersumber dari Timur Tengah berjalan dengan baik di Indonesia. Keilmuan ini salah satunya berimplikasi kepada pemikiran politik di Indonesia yang dikembangkan oleh para politisi Islam di Indonesia, sebagaimana pada era pasca kemerdekaan seperti Muhammad Nasir dan elit Partai Masyumi. Dalam melacak genealogi pemikiran politik bisa diawali dengan melihat konsepsi politik Islam yang berkembang di Timur Tengah. Tentang pemikiran negara atau daulah dan politik atau siasah, dalam sejarah pemikiran politik Islam memang tidak ada ketentuan khusus mengenai bentuk dan konsep negara Islam yang dihendaki dan final. Oleh karena itu, selepas meninggalnya Nabi Muhammad SAW, yang menjadi urusan pertama dan pelik bukanlah tentang agama, melainkan urusan politik. Dengan kondisi tidak adanya tentang konsep negara Islam, sementara urusan penafsiran atas Al-Quran dan hadis dilakukan oleh intelektual Muslim untuk menginterpretasi ajaran Islam ke dalam wilayah politik. Hasilnya perdebatan dan perbedaan di kalangan intelektual Muslim tidak bisa dihindarkan dan menjadi bagian dari khasanah keilmuan Islam. Tidak hanya partai politik Islam yang banyak berdiri, ormas keagamaan pun menjamur, dari yang bersifat lokal, nasional, dan transnasional. Hal ini membawa konsekuensi pemikiran politik pasca reformasi semakin dinamis. Isu politik keagamaan pun mendapat momentum dalam mewarnai arus politik Indonesia. PBB, PKS, PPP, PKB, dan PAN memiliki akar historis yang berbeda dalam pendiriannya. Kami melakukan pelacakan dan identifikasi transformasi pemikiran melalui ideologi dan platform politik yang diperjuangkan dan penyesuaiannya dengan budaya politik dan cakupan konstituensinya. Partai yang terlihat menonjol keterhubungan dengan dinamika
dinamika politik di Timur Tengah adalah PKS. Sejak awal PKS mendeklarasikan diri sebagai partai dakwah, sebab kelahiran PKS diprakarsai oleh para alumni Timur Tengah yang mengembangkan gerakan tarbiyah setelah kembali ke Indonesia. Di antara orang yang dianggap sebagai pelopor gerakan tarbiyah ini antara lain adalah Hilmi Amimuddin, Salim Segaf Al-Jufri, Abdullah Said Baharmus, dan Acep Abdul Syukur. Tarbiyah ini semakin berkembang di Indonesia tatkala reformasi bergulir di Indonesia pada tahun 1998. Ciri-ciri khas gerakan ini adalah membentuk kelompok-kelompok halakoh atau alakoh kecil yang terdiri dari 5 hingga 12 orang anggota mutarobi untuk dibimbing oleh seseorang ustadz atau pendidik atau murabi. Sumber utama kaderisasi muda PKS ialah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. Organisasi mahasiswa KAMI ini menjadi salah satu binaan PKS dalam merekrut dan membina kader-kader Islamis ala PKS. Mahasiswa atau aktivis KAMI ini banyak yang terlibat menjadi pengurus PKS baik di tingkat pusat maupun daerah. Jenis konsekuensi yakni konsekuensi ideologis dan konsekuensi politik. Konsekuensi ideologis lahir dari pandangan bahwa Islam mengatur kehidupan manusia secara komprehensif termasuk di dalam politik. Pilihan gerakan dakwah menuju gerakan politik merupakan penyempurnaan dari kegiatan dakwah, sedangkan yang dimaksud konsekuensi politik lahir dari pandangan bahwa kegiatan dakwah akan berjalan dengan baik dalam sebuah negara apabila didukung oleh sistem politik yang baik. Yang ketiga, manifest pemikiran politik Islam dalam program kerja partai. Gagasan program kerja partai bisa menjadi penanda penting untuk membaca apakah program yang dicanangkan partai sudah sesuai dengan pemikiran politik Islam atau belum. Pemikiran politik ini dapat dilihat dari ideologi dan platform politik yang direalisasikan dalam program partai politik. Peranan ideologi dalam partai sangat strategis dan sangat menentukan orientasi politik yang canangkan, termasuk di dalamnya strategis yang digunakan untuk mencapai visi dan misi partai. Ideologi dan platform partai berbasis Islam. Yang pertama adalah Partai PPP, Organisasi Pendukung Ulama. Organisasi Islam NU, Persis dan lainnya yang lebih konservatif. Dasar ideologi ini adalah Islam. Nilai dasar perjuangan partai: ibadah amar ma'ruf nahi mungkar. Platform partai: mewujudkan kehidupan sosial politik Indonesia berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, menegakkan keadilan dan supremasi hukum, menjaga persatuan untuk Islam. Partai yang kedua adalah PKS. Organisasi pendukung utamanya adalah KAMI, aktivis tarbiyah. Dasar ideologinya adalah Islam. Nilai dasar perjuangan partainya adalah akidah Islam, keadilan, kesejahteraan, musyawarah, permusyawaratan. Persatuan. Platform partainya adalah mewujudkan kehidupan politik Indonesia sesuai dengan ajaran Islam melalui politik dakwah, menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, menciptakan budaya politik yang bersih dan bebas dari korupsi. Yang ketiga adalah PBB.
Partai organisasi pendukung utamanya adalah Neo-Masyumi. Dasar ideologinya adalah Islam. Nilai dasar perjuangan partainya adalah tauhid, amar ma'ruf nahi mungkar, keadilan, persatuan dan persaudaraan. Platform partainya adalah mendukung demokratisasi Indonesia berdasarkan prinsip ajaran Islam, menegakkan syariah Islam dalam. Partai yang ketiga adalah PBB. Organisasi pendukung utamanya adalah Neo-Masyumi. Dasar ideologinya adalah Islam. Nilai dasar perjuangan partainya adalah tauhid, amar ma'ruf nahi mungkar, keadilan, persatuan dan persaudaraan. Platform partainya adalah mendukung demokratisasi Indonesia berdasarkan prinsip ajaran Islam, menegakkan syariah Islam dalam setiap individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Partai yang keempat adalah PKB. Organisasi pendukung utamanya adalah Nahdlatul Ulama. Dasar ideologinya adalah Pancasila. Nilai dasar perjuangan partainya adalah ketauhidan, keadilan, kedaulatan, persaudaraan moral. Platform partainya adalah menegakkan hak asasi manusia, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dan melindungi hak dasar manusia seperti hak atas penghidupan yang layak. Partai yang kelima adalah PAN. Organisasi pendukung utamanya adalah Muhammadiyah. Kemudian dasar ideologinya adalah Pancasila. Nilai dasar perjuangan partainya adalah kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Platform partainya adalah membangun masyarakat Indonesia baru berdasarkan moral agama, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, mewujudkan manusia Indonesia yang berdaulat, memiliki jati diri, cerdas, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam politik. Islam politik merupakan gejala sosial politik di berbagai belahan dunia yang berkaitan dengan aktivitas kelompok individu muslim yang melakukan gerakan dengan landasan ideologi yang diyakini bersama. Dalam definisi ini, Islam politik dikonseptualisasikan terutama bukan sebagai gejala keagamaan, tetapi lebih merupakan fenomena sosial politik yang melibatkan sekelompok individu muslim yang aktif melakukan gerakan yang didasari ideologi tertentu yang mereka yakini. Unsur terpenting yang membedakan Islam politik dengan gejala sosial politik adalah yang pertama, aktor yang terlibat, yang kedua aktivisme, dan yang ketiga ideologi. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan pada kegiatan organisasi yang menggerakkan dan mengajak atau menggagitasi di wilayah politik yang menggunakan tanda dan simbol-simbol dari tradisi Islam. Istilah ini juga dipakai untuk menunjukkan pada aktivitas politik yang melibatkan kelompok informal yang membentuk kembali repertoire dan bingkai-bingkai rujukan dari tradisi Islam. Itulah yang disebut dengan Muslim politik. Sementara itu, Oliver Roy menyimpulkan bahwa gerakan Islamisme telah mengalami pergeseran dan kehilangan karakter revolusionernya. Tidak lagi radikal dan telah menjadi sekedar pengelompokan semacam neo-fundamentalisme. Kebangkitan Islam menggambarkan tinggi kesadaran umat Islam. Bentuk lain Islam yang masyarakat ini ditunjukkan dengan menyebarnya masyarakat yang dipenuhi kebijakan dan persaudaraan serta ketaatan yang mencolok untuk mempraktekkan ajaran-ajaran Islam. Pada umumnya, kecenderungan ini ditandai pasivitas politik.
kecuali ada dorongan dari pemerintah atau pihak musuh dari luar. Yang terakhir adalah kontestasi Islamisme di Indonesia. Pasca kegagalan Islam politik di parlemen tak membuat kelompok Islamisme ormas Islam mainstream surut. Mereka semakin solid dan kreatif memodifikasi perjuangan menjadikan Piagam Jakarta dan syariat Islam sebagai dasar bernegara. Perjuangan melalui organisasi politik non-parlemen pun ditempuh. Sebab di era reformasi inilah umat Islam menambatkan harapan dan peluang baru penerapan syariat Islam dan khilafah. Momentum reformasi ternyata memantik semangat perjuangan organisasi politik Islam seperti HTI, MMI, FPI, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memperkuat barisan kekuasaan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.